Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jawab salam masuk surga? Yang tadi jawab ketinggalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Amma ba'du. Yang saya hormati murid saya itu Tuan Gus Pak Azhar yang telah memimpin SMP 2 ini tak berapa puluh tahun ya. Kita tahu SMP 2 pernah kebakaran sekali. Alhamdulillah sekarang sukses. Yang kami hormati lagi majelis guru SMP 2 yang saya sayangi, siswa-siswi SMP 2 yang kami muliakan, wali murid yang ada ini laki-laki ada bertiga tuh wali murid. Kami musuhnya lain, musuhnya lain. Kalau ada Pak Luman, Pak Dolda itu. Ibu-ibu, bapak, wali murid yang berbahagia. Ini saya lihat wali muridnya banyak. Wali murid pada muridnya. Ya, alhamdulillah. Hari ini katanya tanggal 25 Rajab. Tinggal 5 hari lagi Rajab habis. Ibu-ibu tahu nggak hikmah bulan Rajab? Bulan Rajab ini siapa yang berpuasa dijamin masuk surga. Ada yang puasa? Ada seekor berdua. Kalau orang dulu bulan Rajab ini sebulan suntuk puasa sampai bulan Saban sampai Ramadan. Orang tua dulu habis Ramadan dia dijamin masuk surga. Cuma ada salahnya sedikit. Ada dia tuh kita pelajari peninian kuberi. Puasa bulan Rajab, Saban, Ramadan dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mengumpulkan zikir itu sebanyak 7 laksa. Tahu ibu 7 laksa? Bisa bayar laksa itu julaku. Kawitan ayahku ada bergelar, saudara bapak aku bergelar laksa. Kenapa maka bergelar laksa julak? Kau tahu kan? Laksa itu bahasa Banjar. Satu laksa itu jumlahnya 7.000. Siapa berzikir 7.000 dijamin masuk surga. Ada sembahyang lagi. Ini kacau. Yang kali sembahyang lagi ini yang kacau. Sudah dia berzikir 7.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang dibelahnya banyak lidi sesapo. Tahu lidi sesapo? Katanya lidi sesapo. La ilaha illallah sauting masuk betul. La ilaha illallah sauting pula masuk betul. Sampai 1.000 sebetul. Berarti 1.000. Soalnya geranjang guling. Berzikir pulang sampai 7.000 sampai 7 betul. 7 betul. Nah, cik, ngaji tak ada sembahyang lagi cik. Aku udah berzikir 7.000. Kata penceramah siapa berzikir 7.000 masuk surga tanpa hisab. Kalau perlu beramal lagi. Yang ini amalan yang sasar. Disasar bukan kayak itu pahamnya. Ya berzikir juga, sembahyang juga terus. Jadi peninian tadi kan sembahyang lagi. Nah, aku juga sembahyang lagi. Kenapa? Aku udah berzikir 7 laksa 3 jam. Mau aku mati ingin butuh tuh buat dalam pati.
Nah ini paham salah, awas dia paham ini paham salah. Lah meninggal lah paninian marina gitu. Cuman apa? Jangan dibuat botol. Kenapa Pak? Botol itu Pak yang bekal botol paninian gitu. Nah kalau ada yang kayak itu paham jangan dibuat botol. Paham? Nah ya botol itu bekal botol paninian. Nah jangan dibuat, ini paham orang berdiri. Gara-gara bulan Rajab Saban Ramadan. Nah sampai situ bulan Rajab ini Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Ini ada paham Mahapaya. Ini pemahaman yang agak salah. Saya banyak buka pemahaman yang agak sesat. Ada penceramah baru datang ke Pinang. Saya tegur. Sesat. Dia mengatakan Isra Mi'raj ini terjadi pertengkaran bumi dan langit. Jangan disebut dia. Dia bilang pertengkaran bumi dengan langit salah. Kata bumi ada ini, ke langit kalah kita naikkan Nabi Muhammad. Ini paham yang salah. Isra Mi'raj itu betul terjadi. Ayat tadi, Subhanallazi asra bi lailan minal masjidil haram. Betul Rasulullah tidak ada masalah pertengkaran bumi dan langit. Ya naik Isra Mi'raj. Ya jangan gitu loh, saya tegur, jangan. Tak boleh gitu. Pertengkaran bumi dan jangan salah. Ini paham siapa? Paham Syiah. Ah, yang pahamnya ada. Mazhab di dunia ini ada 73 golongan. Ini paham Syiah. Kata Syiah Nabi Muhammad itu karena Isra Mi'raj karena pertengkaran bumi dan langit. Nabi Muhammad itu adalah nomor 2, nomor 1 Sayyidina Ali. Apa kata Nabi Muhammad? Aku gudangnya ya Rasulullah, pintunya Sayyidina Ali. Aku gudangnya ya Rasulullah, Sayyidina Ali pintunya. Ini paham Syiah, Sayyidina Ali nomor 1. Awal sebelum bisa gambar Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram. Ini Makkah Kendal. Ini ayat ada cerita Isra Mi'raj. Apa Isra? Yang paham itu kita boleh tanya tentang mana mau tentang Isra Mi'raj, tanya si Mi'raj tahu. Isra Mi'raj apa artinya? Isra itu artinya perjalanan. Ibu-ibu bahasa 10, bahasa 9 dan 14, 13 dan sangat terpinang ini pakai apa? Ada yang berjalan, ada yang pakai Honda, ada yang jalan batis. Nah, ada jalan. Itu namanya Isra. Isra itu artinya perjalanan. Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa ini memakai seekor kendaraan. Apa anak-anak kendaraan namanya? Binatang apa? Binatang burak. Lain uak-uak yang pernah mengatakan surat ini. Salah paham. Ini binatang burak ngarannya, lain burung burak. Dan salah paham tuh burak pada taguan surat. Ini binatang burak, badannya seperti keledai. Kepalanya macam keledai. Ada gambar di rumah yang sesat. Awas sesat loh. Orang beli banyak itu aku nak kulinian angah kok. Gambar burak, badannya keledai, kepalanya perempuan cantik. Nah ini kita bahas perempuan cantik yang ada dikeluarkan dulu. Apa paham orang ini? Nabi Muhammad itu suka dengan perempuan. Karena keledainya ini perempuan kepalanya. Ini gambaran hanya hayatan. Ini yang sesat. Sebenarnya keledai lah. Macam mana keledai? Macam lambu itu bang. Kalau kepala begini itu kan. Ini rekayasa siapa yang bikin nih? Paham Syiah. Dua ulang. Ayatullah Khomeini Iran. Itu Syiah. Ayatullah Khomeini itu Iran. Di Iran itu pahamnya Syiah. Orang Syiah yang nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 yang nomor 1 Sayyidina Ali. Apa kelebihan Sayyidina Ali? Itu pula apa kelebihan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini anak-anak punya pedang. Awas yang punya pedang. Sayyidina Ali ini punya pedang namanya Saifullah yang didatangkan dari neraka Jahannam. Kelebihan Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali pernah mengislamkan satu negeri tanpa numpahkan darah. Siapa yang mengislamkan satu negeri tanpa menumpahkan darah? Sayyidina Ali punya negeri. Nah itu kelebihan sebenarnya. Ya Rasulullah, kau berangkat ke negeri itu, Islamkan itu negeri yang berjumlah hampir 10 juta penduduk, tapi dengan syarat jangan menumpahkan darah. Nah, Sayyidina Ali turun, akhirnya 10 juta itu Islam semua. Anda paham? Jadi selama Irak tadi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini memakai kendaraan namanya burak. Ini namanya Islam. Terbang pakai burak sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ka'bah sudah ada. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail dan Ishak. Selesai. Masjidil Aqsa siapa yang bangun? Nabi Daud. Dengan salah pahamnya. Ini pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Daud. Nabi Daud tidak panjang umur, habis diteruskan dengan anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini diberi Tuhan kekayaan luar biasa. Nah, mau ada ilmunya bahwa ilmu Nabi Sulaiman ini kekayaannya luar biasa. Semua binatang dia ngerti bahasa apa aja binatang. Nabi Sulaiman itu kelebihannya. Wahai angin, terbangkan aku terbang. Itu kelebihan Sulaiman. Wahai semut, aku nak lalu lewat. Di samut lewat. Kami dah lari semuanya. Wahai burung, kau kemanaan bilangnya? Aku terbang ke sana sampai ke kerajaan Fatu Budis. Ngerti Nabi Sulaiman alaihissalam. Maaf ada ibu-ibu lagi ya, ibu-ibu yang paham. Mungkin ada di antaranya keturunan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya istri. Apa ya? 999 orang. Istrinya kamu 999 orang, punya anak hanya dapat 3 orang. Jadi 3 orang itu dapat anak. Kita ceritakan anak yang 3 berbahaya. Yang 3 ini berbahaya. Anak-anak muda tahu bahaya itu. Ya, ada yang mati dunia, ada yang mati laut, ada yang mati langit. Nah, Nabi Sulaiman ini kaya karena dia kekayaannya dibangunnya ratu Masjidil Aqsa. Kenapa orang Palestina, orang Israel mau ngambil Masjidil Aqsa? Karena di bawah Masjidil Aqsa itulah terpendam harta Nabi Sulaiman yang kaya. Nabi Sulaiman istananya aja nih sampai dua nih. Lapangan yang itu berhambur batu jambut yang merah dan yang hijau. Gak ada batu kerikil, gak ada batu jamrut. Kita sibuk milih-milih. Itu kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bikin jembatan tanpa tiang sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu laut, dibikinnya jembatan kaca tanpa tiang. Ini kelebihan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bisa merintah jin, bisa merintah makhluk. Wahai jin, angkat itu kerajaan Ratu Bilqis. Tekan. Malaikat ada, jin ada, iblis ada, makhluk lain ada. Makhluk pertama, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mengangkat kerajaan Ratu Bilqis dalam jangka 1 hari. Kong, cakap pula satu, saya Nabi Sulaiman, saya bisa mengangkat kerajaan Ratu Bilqis itu jangka 2 jam. Datang lagi seorang, saya Nabi Sulaiman bisa mengangkat kerajaan Ratu Bilqis itu hanya sekejap mata. Sekejap mata. Itulah kelebihan Sulaiman dari memerintah. Jin bisa diperintahnya, setan bisa diperintahnya. Alhamdulillah Nabi Sulaiman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pendidik yang tahu. Umatnya tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman wafat tidak ada umat yang tahu. Ada. Gimana tahunya? Nabi Sulaiman dari berdiri jadi raja, pegang tongkat. Kata Allah, wahai rayap, tahu rayap? Banyak rayap tuh. Yang makannya aneh-aneh ujung. Kata Allah, wahai rayap, bahasa kita wahai aneh-aneh. Makan tongkat Nabi Sulaiman tuh.
Kalau tahu orang pernah meninggal dunia Sulaiman jam berapa, hari apa, tanggal berarti ada umatnya tau. Dia tengah berdiri pegang tongkat. Tongkatnya dipegang aneh-aneh, robohlah tongkat, robohlah Nabi Sulaiman. Situlah orang tahu Nabi Sulaiman dah meninggal dunia. Tongkat dia makan layak. Jadi ibu ada tongkat makan layak, hati-hati lah. Para umur orang mati. Ini ada dirayap. Anak-anak itu ada hikmahnya. Jangan salah paham. Ini nukala rigid, nukala gini, mati anak-anak. Awas dia anak-anak. Amun mati kena awas aku serang. Ada yang berbahagia. Ini ada cerita semut. Cerita semut anak SMP 2. Sasarankan laki-laki. Ya, laki-laki dulu. Ini laki-laki ini gigil bu, anak-anak jaminnya aku paham lah sudah. Anak SMP 2 laki-laki rehat kubur. Tengah dunia mau tahu isi dunia apa. Betul? Betul. Nah, anak SMP 2 laki-laki perempuan ingin bercinta. Boleh cinta, boleh. Jangan pernah salah paham. Orang bercinta itu salah kalau salah. Aku cinta Rasulullah, dia cinta Rasulullah. Dia cinta Rasulullah, dia cinta cewek, cinta cowok, boleh. Yang kada bulunya mana? Yang kada bulunya halo. Nah ini haram. Nah duduk dua-duaan halo haram. Itu yang haram. Bercinta kada haram. Ini kisah semut di SMP 2 ini saya lihat banyak semut sebab dia semak. Banyak tagurnya. Nah, anak SMP 2 keluar lah, bu, permisi bu, permisi, banyak di gedung sekolahan, namanya samut, yang tak berkami, kencingnya samut, awas kata semut, samut merontok, ada, yang kedua turun lagi permisi bu, kencingnya dinding sekolahan, lapuk sekolahannya ada kayak anak kami. Ini anak sentuh kerjanya. Betul. Kalau perempuan apa mesti bu? Mesti banyak keluar nyutan kambang murah nganti ibetnya. Ia kan bambul kambang dari rumah. Kambang kawan rupanya cuntan beginian kalian. Jadi ada SMP kalau SD lain kisah bu. Kalau SD gini, siapa bawa surga? Saya. Siapa masuk neraka? Dia. Terus SMP. Anak SMP mau tahu. Anak SMP mau lahat mau tahu. Anak SMP mau tahu. Mau saya tanya, siapa teman Nabi Islam Berat? Dia tahu. Nabi Islam Berat selangan dua. Kawannya Jibril. Jangan salah paham. Siapa teman Rasulullah Islam Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Temannya Jibril. Masalah ya. Jibril. Orang berjalan itu berteman. Aku pak hendak berteman, tapi teman perempuan. Ibu binian pelaku hendak berteman, teman lelakian pula. Jibril laki kau bini. Bahasa Banjar namanya anak nino. Banyak anak nino ya. Jangan keluarkannya satu namanya Mungkin Banjar anak Nino. Tahu anak Nino? Laki tadi ini kan. Tahu anak Nino mana? Jibril itu laki tadi berbini kan ada. Ngaran orang Banjar ngarannya anak Nino. Nah, mulai SMP 2. Ini mama kau yang ada hadiah semuanya. Ini sekolahan SMP 2. Ibu-ibu sekolahkanlah anak di sini. Yang ada kepingin yang sekolahkan anak sekolahkan. Jangan sampai anak kada sekolah. Dalam hukum Islam, hukum negara, sekolah itu belajar di mana saja. Hendak sekolah umum, hendak sekolah agama, hendak sekolah maling, hendak sekolah perampok, hendak sekolah sihir, silakan. Saya bilang. Sekolah perampok boleh, sekolah maling boleh, sekolah sihir boleh, yang kada boleh mengamalkannya. Paham? Saya ini udah sekolah sihir. Kami dah sekolah sihir.
sekolah perampok sudah kami pelajari, sekolah maling sudah kami pelajari, tapi kada boleh diamalkan. Hanya wajib mengetahuinya, mengetahui. Oh ini paham sihir, ada orang punya mana sihir punya, karena kita pelajari, tahu kita. Mengamalkannya kada boleh dulu. Nah, kalau sekolah agama, sekolah umum silahkan lah. Anak belajar tauhid kah, belajar fikih kah, belajar Quran hadis kah. Zaman aku dulu ngajarin nahwu saraf kah. Saya ini orang ahli pride. Payah ilmu itu yang paling payah. Saya pelajari semua ilmu, yang paling payah ilmu pride. Tak bisa dihafal. Matematik masih bisa dihafal. 1 kali 1 5. Salah? 9 ya? 2 kali 3 9, betul? Nah, yang betul, jangan salah. 2 kali 3 9, salah. Itu pelajari anak simpil bayar yang mengajarikan peraih. Syaratnya ngajar peraih itu 1, harus hafal kalian 1 sampai 10. Syarat. Kalau kalian 1 sampai 10 kena hafal di belajar kan bisa bro. Ada jalan. Sebab ilmu ini kalau nggak dihafal, itu yang alih orang pelajari. Kalau mau sarap senang dihafal. Palu, senang. Dalaba, senang. Kalau mereka disuruh, dia berubah-ubah. Hari ini 10, besok 12, itu 13, esok 100. Dia berubah-ubah. Payah belajar ilmu. Kalau salah uang kami beri contoh anak SMP, apalagi SMP dulu, aku mau apa tasrif tampar orang. Saya pernah ditampar orang gara-gara mengapa tasrif. Awas ibu, ada anak hafalan jangan ditampar lah, jangan dipukul. Saya dah kena. Apa tasrifnya waktu itu? Madda, mamadun, tak tambarnya. Ngalah orang mamadun. Ngalah orang madun. Apa tasrif madda? Mamadun. Bangsatnya kan anak tak tambarnya. Nangis aku pernah tampar. Datanglah guru kami. Almarhum dan gurunya dari hidup kami. Kata guru bapak salah, dia saya suruh ngapal tasrif. Tasrifnya tasrif mudha'af. Ngarannya lain solusi bro. Tasrif itu macam mana? Ya ada solusi masjid, ada solusi maghrib. Kami itu tasrifnya tasrif apa? Tasrif rumai. Jadi kata guru jangan dia nampak. Kenapa lagi? Mamadun. Maaf saya jangan tampar 1 kali. Saya kasih kamu duit ampe nangis. Nah itu kisah anak sekolah tadi. Jadi ibu-ibu anak SMP 2 yang ada ibu punya itu jangan didoakan terbaik. Karena bagi hari yang buahnya berikan ya Allah, kanak-kanak kemana juga bukan buahnya berikan. Gimana sasatnya? Karena sasatkan dia belajar. Doakan dia, ya Allah ya anakku mudah-mudahan engkau bertuah bermanfaat. Alhamdulillah. Ini salah doa banyak salah doa beginian ibu-ibu, banyak salahnya. Ya Allah ini yang kau ini datang di mana kayak anjing kayak cempakol, jangan disambut. Kayak anjing kayak cempakol jangan disambut, berbahaya. Kalau anaknya kayak anjing namanya hidungnya. Nah jangan disambuti anak. Sebab saran saya ibu-ibu kalau mendoakan anak cepat kabul yang kada baik, yang kada baik. Kata Tuhan, ibu-ibu mendoakan anaknya kalau mendoakan yang tidak baik cepat dikabulkan Tuhan. Tapi kalau yang baik, mudah-mudahan anakku beruntung bertuah. 1000 kali aku nyambatkan beruntung pada bertuah juga. Sebab ibu-ibu mendoakan anak baik itu lambat dikabulkan Tuhan. Lambat. Nah itu rahasia nafkah dalam Isra Mi'raj mabuk.
Dalam Isra Mi'raj paling banyak masuk neraka perempuan. Nah disitulah karena doa perempuan banyak salah. Ya Allah ya Tuhanku, beri aku rezeki, beri aku ini. Mudah-mudahan aku nyaman di dunia. Itu gunanya. Ada webinian nuker emas sampai 1/2 kilo 2 mata, bahkan tadi ada yang nuker emas sampai 3 mata. 3 mata di nuker, hampir 1/2 kilo. Banyak betul beli emas, iya kan Pak? Perempuan itu kan perhiasan dunia. Betul. Ayatnya apa? Paham belum? Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal qanatir wal qanatir. Perempuan itu perhiasan dunia. Wajar bu, ibu nak baju emas silahkan. Kami laki boleh nak gorang emas saya kasih ku, hendak sampai ke mambal itu, terserah. Ibu nak pakai baju emas, terserah. Sah sembahyang. Ah itu orang biadabnya. Dalam neraka kenapa memilih banyak masuk surga neraka? Di dunia saja dia bebas berpakaian. Kami laki-laki termasuk bosunya, anak buah boleh. Sarankan kok, jangan pakai emas. Laki-laki pakai emas hukumnya haram. Kalau dia bawa sembahyang, tak sah sembahyang. Awas, SMP 2 anak laki-laki kalau mau sembahyang Jumat jangan pakai emas. Siapa pakai emas tak sembahyang, tak sah sembahyangnya. Ini anak SMP 2 aku sarankan yang masjid hari Jumat. Nah, kalau hari kami Jumat, maaf ibu ya, nasihati anak. Hari Jumat di masjid apalah sekarang meribut. Macam-macam, ada yang main guri, ada yang main macam-macam, ada yang bergaya itu dan ini. Awas anak SMP 2. Hari Jumat jangan bergurau. Di dalam masjid tidak ada tempat main. Di dalam masjid tempat orang beribadah. Ya, siapa yang main dia berdosa besar. Anak SMP 2 mau lihat iblis tak? Mau lihat iblis? Di dalamnya ada iblisnya. Ada bu. Di dalamnya ada bu. Nabi Zakaria. Di zaman Nabi Zakaria ada seorang bapak penajar, ibu istrinya penajar. Abahnya garing Pak Ruman, abahnya ini kan masih garing. Ujar istrinya, amun abahmu ampeh garing, aku penajar. Awan siapa? Awan iblis. Penajar beri iblis duit 1.000. Itulah 10.000. Gimana iblisnya? Ya Nabi Zakaria, ya Nabi Muhammad, di mana iblis? Gampang mencari. Mampu ya aku nyampe dengan singkong lah. Minta maaf dulu. Awas, anak SMP minta maaf dulu. Anak lihat iblis ada maaf. Kalau ada orang ceramahan macam ini, ada pengajian, ada yang goreng, yang itu iblisnya. Saat yang goreng yang itu. Ada kan? Ada hanya pasang rokok tidur, ada kan? Ada tang lagi ke sana yang nazar. Hati-hati, ibu, bapak, hati-hati, udah mau ada ceramahan dengan goreng, dapat tulang nilai. Bab dalam pohon ini ada iblis. Orang terguling, penceramah orang kayak itu sih, udah mendengar panjang. Guling apa? Itulah idealis. Ibu-ibu berbahagia, kata Pak Azhar tadi, aku ini panjang ceramah aku ini bukan cuma yang 11 ke 12. Ini kisah Isra Mi'raj, belum sampai jauh lagi. Nabi Muhammad terbang dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai tidak salah. Sampai Masjidil Aqsa sembahyang. Ini tadi dia nggak tahu sembahyang apa. Aku pelajari kali jumpa sembahyang. Kata kawan surat mutlak mungkin lah sembahyang jam 9. Sembahyang malam sembahyangnya nih. Sembahyang itu yang tamat Jibril. Kata Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad jadi imam. Selesai sembahyang Masjidil Aqsa penuh dengan jemaah. Ya Jibril, siapa yang jemaah itu? Kata Jibril, roh orang zaman dahulu.
turunan roh-roh zaman dahulu turunan pas sembahyang di masjid selesai sembahyang Ibu ya ini bisa masjid minum lah maaf lah. Ini ibu-ibu ada pertanyaan dengan saya, Pak, coba Pak kami disuruh sembahyang hari Jumat harapnya masih gitu lakian sembayangan hari Jumat kami binian sian sembayangan hendak juga ada yang bertanya ngapa Pak alasan bebinian kata boleh ke masjid gitu. Alasannya cuma satu, ibu-ibu datang 200 orang ke masjid Jumat waktu biasa tidak masalah, maghrib isya asar tidak masalah, ini hari Jumat cuma hanya ada usul hari Jumat tapi bukan bimbingan itu lagi bimbingan habis bimbingan teman-teman kenapa bimbingan karena boleh begini kan nanya itu tahu nih belum punya kayaknya 100 orang ibu masjid buat telepon buat mengkana telepon punya setengah juta, 1,5 juta, 2,5 juta, sejadahnya 500, 300, 600 itu yang murah lagi rawat sama datang ke masjid nah penyakit satu dudukan nawaitu i'tikaf fil masjid saja kami beriktikaf dalam masjid sunat karena Allah Ta'ala dudukan pengumuman masjid macam-macam orang ada sembahyang sunat ada sembahyang itu sampai terakhir datanglah situ si Bilal Bilal azan Allahu Akbar selesai Bilal azan sembahyang sunat tahiyatul masjid habis sunat situ ada sunat sembahyang sunat tahiyatul apa sebelum sembahyang Jumat nah 4 jam sembahyang sebelum sunat sembahyang Jumat selesai sembahyang dulu pas seekor kena men yang banyak tadi kena 1 orang aku ingat gosok teh kena men yang kena men yang baik karena 1 orang kena men kalam itu masjid ibarat kapal itu berarti kalam berat orang kena men itu berat pas 1 orang kena men masjid tenggelam semuanya kayak debat papa lagi tinggal dah bila imam hatib habis tenggelam semua gara-gara 1 orang 1 orang nah 1 orang perempuan yang kena habis karam maka situ tidak diizinkan hari Jumat itu sebabnya tidak diizinkan aku yang Tuhan kan ambil lagi umur 80 yang itu yang anom mungkin ada di antaranya yang kena 1 orang hancur semua itulah maka perempuan tidak boleh ke masjid hari Jumat ya alasannya itu cuma sebab di dalam masjid itu siapa berhadas besar hukumnya haram orang berhadas besar dalam masjid hukumnya haram baik laki-laki maupun perempuan haram dalam masjid itu berhadas besar berhenti dalam masjid hukumnya haram dengan dunia di dalam masjid boleh orang berhadas besar ada boleh berhenti tahu berhenti Allah kena menjalan terus dari mungkin karena jangan berhenti jalan kemana menanjak serumat aja kena nah itu alasannya 1 dengan saya yang seterusnya lagi ibu-ibu ada utang lagi ada utang orang hari Jumat suaminya kah saudaranya kah aciknya kah siapakah suruh pergi ke masjid nah hari ini Jumat nah anak ke masjid lah aku ini isi tape alasan beli tape ini nggak tape ini pilihan doang ini nggak tape ini baju sang kotor nggak masjid pergi lah nggak dari masjid sampai ke masjid boleh angang bawa hadiah 10.000 istilahnya dapat hadiahnya lagi 10.000 yang menyuruh tadi 10.000
sama dapatnya. Nah ini kelebihannya pulang. Ibu-ibu berdiam di rumah itu dapat pulang hadiah sama. Berapa laki dapat 10, ibu-ibu dapat 2 10. Laki-laki dapat 1.000, ibu-ibu dapat 2.000. Lelakian kami ini banyak akal masih kita. Ada yang dapat hadiah, ada yang kade, ada yang dapat tahinya, ada yang dapat gurunya, ada yang dapat lalu. Ibu melihat banyak dalam masjid kita. Dalam masjid itu pahala hilang, tahu tak? Pahala sudah hilang. Awak masih di luar masjid. Kata hatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. Awak pun masuk. Awak masuk. Hilang pahala. No. Ada dapat papa lagi. Ayo papa lagi. Asal hatib naik mimbar, pahala masjid habis. Nah ini lakian anak SMP 2 yang berikan saran. Kalau ke masjid jangan lambat. Kalau hatib sudah naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata pajar. Allahnya datang pada dapat papa lagi. Tahinya hilang, bukan ada bayi ulang terus. Ada dapat apa? Orang masih dapat tahi, masih dapat bulu. Awak tidak lalu langsung beda. Siapa mau korban ulangan bayi kira dia? Aku datang apalah manusia. Itu lalu orang beri aku tulang yang mulia dari bayi. Orang kayak itu lah istilahnya. Yang terlambat datang ke masjid. Dah bahkan. Nah ini adik-adik jangan lambat dia nih. Itu hikmahnya bu ke masjid tadi nyuruh anak tadi. Ibu-ibu tahu tak nyuruh anak-anak laki yang ke masjid? Ada untungnya. Ada untungnya. Gara-gara anak ibu masuk ke masjid, sembahyang menyasar. Apa banyak untung? Yang jelasnya di dunia dapat untung, di akhirat dapat untung. Itulah bilang beli perempuan banyak masuk neraka. Apa sebab? Sebab itu banyak kejadian. Nah itu tadi kalau anak kita suruh tadi, kita dapat tuh. Kan ada cerita itu. Ibunya masuk neraka. Ibunya anak SMP 2 masuk surga. Tujulah mama masuk neraka. Mana anaknya terjun ke neraka. Wahai Malik, angkat rumahku. Engkau belum angkat Malik, aku terjun ke neraka. Apa kata Tuhan? Wahai Malik, barang neraka tak boleh buat ke surga. Orang surga tak boleh buat ke neraka. Angkat nyawanya. Nah selamat mamanya, alhamdulillah itu kau menyelamatkan aku. Kan teman? Nah itulah dari selamat. Jadi ibu-ibu jangan susah mati. Ada ibu-ibu yang Tuhan aku. Aku apa tetap benar mati. La ilaha illallah. Mati jangan takutan, pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Baik, takutan. Jangan takut dia mati. Mana mati batu, jangan takutan. Alhamdulillah, jangan takutan. Ada orang takutan mati. Banyak-banyak beramal, nanti sampai juga yang banyak bersedekah. Orang bersedekah itu dijamin masuk surga, dijamin lepas siksa kubur. Sedekah. Sedekah pada Paulo kalau banyak kue seiji dipakai. Kalau Paulo mau beli kue semangkuk pada Paulo asal ada. Hari-hari itu bersedekah. Sedekah. Dalam Islam Mi'raj Allah melihat, nah banyak perempuan. Kenapa perempuannya diburu? Banyak mana dosanya kayak ini. Ada obatnya? Ya kan itu benar. Ada pun obatnya itu ada. Kalau lihat sekarang nih di dunia Teluk Pinang ke zaman kelurahan ini, saya lihat ini banyak opinian dan tak masuk surga pada laki-laki. Buat di mana kami ceramah banyak perempuan daripada laki-laki. Apa hikmahnya, Pak? Jangan susah ibu menjadi perempuan, terima. Nyasar bagi kita kan Tuhan jadi perempuan, jangan menyesal. Ada hikmahnya. Kata Tuhan dunia ini kalau tidak ada perempuan sepi. Gara-gara perempuan berkembanglah dunia. Banyak untung, jadi ibu yang takutan. Untung banyak dari perempuan. Mundai dia perempuannya laki yang lahir hari. Bahari cuma kayak musuh ya anuman, aku ya anom.
Anakan kami hari bertumbuh berkelahi pampang libur pampang tunang berkelahi apa sebab gara-gara berbunyi ini seekor itu 10 merabu kan ini orang itu sedikit seekor berbunyi 10 merabu kan bakal lahir lelakian semuanya nih. Jadi Allah Ta'ala maha adil berdoa ya Allah ya Tuhan kebanyakan berbunyian sampai lelakian bakal lahir. Kalau berbunyi banyak ampilan lelakian berkelahi. Wah ini mau ada laki berkelahi melakukan berbunyi bukan. Dan pada depan mereka mau nampak banyaknya tuh saya berkelahi mau. Nah itu cuman kami musuh tuh wah sering banget itu bintangnya tiap malam berkelahi. Lantai pasar lama tuh mau lantainya nibu. Lantai pasar lama itu kiriman lantainya 100% nibu. Pokoknya malam tuh banyak libung terbang. Kemudian tadi alhamdulillah. Bapak ibu bekerja. Oh, banyak kosong puluh. Bisa ada sakit. Ini cerita Isra Mi'raj. Sampai Masjid Al-Aqsa naik. Isra Mi'raj. Ingat ya? Isra perjalanan, Mi'raj naik. Ayo baru Mi'raj, tadi Isra baru. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dengan binatang burak ditemani dengan Jibril sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai biasa mau naik ke langit pertama. Naik. Sini kisahnya ada batu tergantung. Di Mas persinannya ada batu tergantung. Aku cerita orang berapa ton itu batu. Batu itu paling sedikit 3 ton beratnya. Tanpa tali bergantung. Waktu Nabi mau naik langit pertama, batu mau ikut. Oh kata batu, kau belum dapat izin, kau istirahat di sini. Baiklah kata batu, aku istirahat di sini. Aku ke bumi kelindak, naik kelingkat demi Muhammad. Tentu. Muhammad naik sampai langit pertama. Sampai langit pertama dibukakan pintu. Di sini jumpa Nabi Adam. Nabi Adam, awas sana naik SMP 2. Langit pertama siapa yang nunggu? Langit pertama siapa yang nunggu? Nabi Adam, nak ya? Yang naik SMP, wajib tahu ni. Nabi Muhammad sampai langit pertama, dibukakan situ ada namanya Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama sekali diciptakan Tuhan di dunia ini. Pertama yang diciptakan manusia adalah Nabi Adam. Nabi Adam langit pertama. Ya kata Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bil kutubi. Waalaikumsalam ya Nabi Adam. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Nabi Adam kalau melihat ke kanan ketawa. Kalau melihat ke kiri nangis. Ya Jibril, kenapa orang tua itu begitu? Kalau dia ke kanan dia ketawa. Kalau dia ke kiri, ngapa dia nangis? Karena Jibril dia melihat umatnya. Kalau dia melihat ke kanan, umatnya masuk surga. Kalau dia melihat ke kiri, umatnya masuk neraka. Maka dia nangis. Itulah namanya Nabi Adam. Selesai langit pertama, naik langit kedua. Langit kedua ni siapa yang nunggu? Nabi Isa. Awas, anak SMP 2. Langit kedua siapa yang nunggu? Nabi Isa. Ini anak sekolah dulu. Wajib tahu. Dia mana aku sekolah sanawiyah dulu Islamiyah aku hafal. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa. Siapa istri Nabi Adam? Siapa namanya? Siti Hawa. Siti Hawa itu bini apa lelaki? Bini. Sudah pun Nabi Isa ada siapa nama istrinya? Nabi Isa bersawat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin meninggal dunia. Nabi Isa umur 33 tahun sudah meninggal dunia. Tak sempat kawin. Nah, Nabi Isa. Dia apa kelebihan Nabi Isa? Nabi Isa bisa memantik baju. Memantik baju. Nabi Isa berlembur. Halo ibu bapak siapa mau mantik baju? Kata mana ibu-ibu banyaknya.
Ya Isa, baju kuning hilang anak putih. Culuknya baju semua jauhnya. Culuk putih. Makasih lo, makasih ya. Kemudian tenggelam. Ibu apa? Kuning baju kuning. Banyak benar petanga, banyak kuning. Kuning, makasih ya. Aduh bayar gratis. Oh iya. Kebanyakan ibu-ibu itu dia tegil, mabuk. Entah aku dok. Ibu ini banyak macam. Pertama hendak yang ini, hendak asramat. Yang seekor ini model baru. Assalamualaikum Isa. Waalaikumsalam bro. Lapang baju kuning, aduh bang. Baju kuning lawas sudah pada suami dan tapas. Coba putih lah. Teh. Lapang. Aduh kalau dia gitu colok lagi. Nggak punya anak jauh mana? Kan cocok aku ni kan. Colok lagi. Apanya pulang hendak habang hati. Nah naik habang hati. Kalau hendak lagi hendak putih pulang. Nah itu ni akan ada manusia cukup 3 kali. Disinggungan ni pak. Manusia jangan bisa cukup 3 kali. Sampai 4 kali itu kan manusia lagi ini anjingnya banyak baru. Itulah asal terjadi bro. Otomatis orang tua itu jadi baru. Nah itu asal baru. Baru itu begini pula asalnya. Karena kebanyakan kehendak. Awas ibu yang banyak kandang. Berulang masih bungkus na 2. Udah 2 na 3 pulang. Na 4 lain betul. Jadi saya nyinggung. Mereka nyinggung dari yang banyak kandang. Cukup sama 3. 3 paling banyak cukup. Nah dari kenangan naik lagi naik ketiga. Naik ketiga siapa yang nunggu? Nabi Yusuf paling tampan di dunia, seperti bulan dibelah 2. Nah di bulan dibelah 2. Nabi Yusuf ini orang paling tampan. Ya Jibril, siapa manusia yang paling tampan, paling gagah ini? Kata Jibril, itu namanya Nabi Yusuf. Ya Allah ya Muhammad, gagahnya orang luar biasa. Nah ini kisah Nabi Yusuf, laki-laki tampan. Awas anak istri yang kedua, kalau udah tampan dengan jual mahal lah. Ini mentang tampan lu jual mahal. Halo bang, gengsi lah. Jangan bang, mau ada cewek negara, alhamdulillah. Nah, dia walau mandah tampan tegurulang lu gengsi, jangan. Sebab manusianya ada jodoh, siang dan malam, panas dan hujan. Nah, laki-laki dan perempuan. Jangan pulang perempuan sama perempuan haram, laki-laki sama laki-laki haram. Ada itu. Barang Nabi Yusuf, nah kalau Nabi Yusuf ini siapa istrinya namanya? Namanya Jelihah. Jelihah ini orang tua istri raja. Si Jelihah melihat Nabi Yusuf tampan gagah. Aku di Jelihah umur 100 tahun. Si Yusuf berumur 18 tahun. Aku hagu, aku pelihara. Dipelihara si Jelihah tergoda dengan Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf. Sewaktu orang ibu sama anaknya nyorake. Ya Allah, Pak Johan pakai bininya sok kayak gaya yang meradang di bayar. Diundangnya lah ibu semuanya. Nukar dia kuliner semalam atau hampalam 200 biji. Nukar kue ini 200 biji sedikit seorang. Lajing silet syuting seorang. Lajing syuting seorang saya akan kupas kue ini. Awas ibu, di kue ini sedikit seorang ada silet syuting seorang kain nampas. Menakut mengeluarkan Nabi Yusuf aja kupas. Dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Apa perempuan temenung semua mau musuh, wae orangnya harap suai. Jadi yang Tuhan tak budak-budak. Kalau sadar tuh, beres ini, beres kalau sadar. Melihat Yusuf, tangan putus meledai. Sudah Yusuf hilang hanya merasa mati. Putus jadi 2, ada yang 3 putus. Kalau sadar melihat Nabi Yusuf ketampanannya, sampai yang penting, suai aku yang kangen, putus tangan kada berasa. Begitulah manusia bu, kalau mendapat nikmat, kesenangan, lupa daratan. Lupa daratan, tangan putus kalau sadar nih apa?
Kumi hampalan padi. Kada merasa itu kelebihan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini umahnya dua, ayahnya Sekong. Nabi Yusuf ini anak Nabi Yakub. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya istri dua, punya anak 12 laki-laki. Nah, punya istri yang muda dapat dua, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Nah, itu yang dapat dua. Itu kisah Nabi Yusuf, tidak memanjangkan, panjang kisahnya. Langsung lagi naik langit keempat. Sampai naik langit keempat, siapa yang langit keempat ini? Itu banyak riwayat, namanya Nabi Idris. Nabi Idris. Siapa nama istri Nabi Idris? Tiada, tidak sempat kawin. Nabi Idris kesawat kawin juga. Nabi Isa kesawat kawin juga. Nabi Yusuf kawin. Nabi Idris. Nabi Idris ini dia Rasulullah siapa? Itulah Nabi Idris yang masuk surga hidup. Hah, kelebihan Nabi Idris sampai masuk surga hidup. Halo, nasib kedua. Apa kelebihan Nabi Idris? Nah, masuk surga hidup. Halo, nasib kedua. Apa kelebihan Nabi Yusuf? Kenampanannya. Apa kelebihan Nabi Isa? Bisa mencurup baju, bisa menanam baju. Dapat pun langsung yang terdapat no. Ibu ada adik yang gaji perempuan pada kamu tahu. Nah, yang keempat ini adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini keahliannya apa bro? Bisa menjahit baju. Inilah di dunia pertama menjahit baju. Ibu-ibu, bapak yang bisa menjahit itu keturunan Nabi Idris. Yang bisa mengolah baju keturunan Nabi Idris. Banyak kan bisa. Pencelamanya kan bisa olah baju, jahit kan bisa. Ada yang bisa ini harat olah baju, ini harat jalanan olah senawar. Itu keturunan Nabi Idris. Nabi Idris masuk surga hidup-hidup. Gimana kisahnya? Awas anak dengarkan. Nabi Idris masuk surga hidup. Ya Jibril, ya malaikat, coba ya Muhammad, coba bawa aku lihat surga. Ini bisa melihat surga. Silakan melihat surga. Sampai ke surga Nabi Idris tidak boleh. Ujian makan mau, cuma mereka ingkar kalau boleh. Orang ke surga ini syaratnya mati dulu, hanya boleh masuk surga. Hidup-hidup kan bisa. Nah, kalau si Idris akalnya panjang. Ayo keluar. Hendak keluar tinggalnya sepatu sebelah. Sepatu tinggalnya sebelah surga. Sebelah luarnya. Ya mereka, mau aku sepatu lagi enggak mampu deh. Karena ingkat ya mereka harus mati, harus merasai mati baru boleh masuk surga. Juga merasai. Bakal saya bos, kalau cabut di bajus, sakit. Kalau jadi mampus kamu kemana? Kan kau bilang merasai mati, kau merasai kan mati kan? Kalah makan. Benar mati tahu. Kalah akunya makan. Masuk lagi sekali juga, masuk lagi ke surga. Ini kisah orang anak mati. Awas ya, merasai mati. Ada ibu Islam merasai mati. Mulai dia kok nak belajar ya, boleh. Orang anak mati itu datangnya 3 macam. Awas, 3 macam datangnya. Yang pertama datang manusia. Siapa yang datang manusia? Abah, Umar. Mana ada orang gading nyarok, Umar datang, Abah datang, nenek datang, bini datang, cewek datang, anak datang. Orang udah matian sama perpanjangi umur. Paling ramai itu perpanjangi umur. Dan pulang datang orang yang kedua. Datang yang kedua dia apa? Dia bawa makanan. Nih, makanan. Awas sudah haus. Ini makan. Katakan, Tuhan aku Tuhan, bukan Allah sama Tuhan. Allah salah bukan saya Tuhan, saya kasih minum. Ngulang.
Dan pulang yang ketiga, datang lagi yang ketiga. Jangan ikut saya. Lah pening, mana dua yang jujur. Ikut saya. Kalau ikut saya dijamin masuk surga. Kau siapa? Aku adalah iblis laknatullah. Jangan pulang empat. Dan pulang yang terakhir. Kau siapa? Aku malaikat mau beserta kawan-kawan akan membawa anak ke surga. Kan banyak macam kan? Lah ikut kami, ikutlah. Situlah melihat orang mau mati macam-macam. Macam-macam dong. Ada yang nguling-nguling, ada yang menghijim, ada yang nangis, ada yang meronta-ronta. Dia melepaskan yang itu. Selesai, mati dan datang malaikat berdua. Selamat Anda dunia dan akhirat. Kami akan bawa Anda ke surga. Nah, jadi yang menawari. Maka tuntutlah ilmu. Untuk ilmu. Dah, nama-nama. Ibu-ibu bahagia sampai langit yang keempat. Nabi Idris masuk surga. Berjalanlah Idris di surga mencari sandal. Jalan Idris. Habis langit kelima. Yang kelima itu boleh ingat lagi banyak paham sini. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Harun. Nah, langit kelima ini Nabi Harun, langit keenam Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim. Nah, langit kelima Nabi Ibrahim, langit keenam, ketujuh Nabi Isa, Nabi Musa. Ini ada Nabi. Nabi Harun ini saudara Nabi Musa, saudara berbanding. Oh iya Musa, ya Allah Ta'ala jadikan kawanku. Rupanya umatnya menghamilkan, lahir pula anak laki namanya Harun. Harun lawan Musa ini dua banding. Dah paham ibu? Nabi Musa paham dah Nabi Harun. Ini zaman Bani Israel. Nabi Musa ini lucu bu. Waktu itu Fir'aun berikan saran kepada penduduk. Siapa punya anak laki-laki bunuh.